Kamera on. Oke, Daeng Hadi. Keseriusan dan kesiapan kita untuk mengikuti event nasional ini sungguh sangat siap. Dari Kementerian Agama kan ini mempunyai program prioritas itu. Kami berupaya bagaimana kita bisa masuk 5-10 besar lagi di Amin. tingkat nasional insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi Aga Kareba, pada kesempatan kali ini Daeng Hadi kembali hadir dalam podcast. Dan hari ini edisi kita adalah seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional STQH yang menjadi salah satu program Kementerian Agama dan menjadi syiar bagi umat Islam di Indonesia bahkan di dunia. Dan untuk membahas secara detail pelaksanaan dan persiapan STQH untuk kontingen Provinsi Sulawesi Selatan, kali ini Daeng Hadi mengundang atau mendatangkan narasumber kita yang memang beliau secara khusus menangani persoalan event syiar keagamaan, khususnya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Selatan. Bersama kita Bapak Haji Abdul Ghaffar, Kepala Bidang Penais, Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Apa kabar? Apa kabar? Ya, alhamdulillah, Madeceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kabid. Dengar-dengar nih sebentar lagi STQH tingkat nasional yang ke-27 ya, ke-27 akan digelar di Provinsi Jambi. Kalau boleh tahu nih, sudah sampai di mana kesiapan dan persiapan kafilah Sulsel untuk menuju ajang STQH di tingkat nasional ini? Ya baik, terkait dengan kesiapan kita, khususnya ini kan kerjasama dengan Pemprov, pemerintah provinsi, karena ini adalah merupakan program nasional dalam hal ini dari Kementerian Agama. Secara umum kesiapan sungguh luar biasa, karena saat ini juga seluruh peserta STQH kita yang akan mengikuti lomba di tingkat nasional saat ini sementara melaksanakan TC sejak tanggal 21 kemarin sampai tanggal 27. Insya Allah besok akan dilepas oleh PJ Gubernur. Ya, PJ Gubernur. Makanya itu ini kesiapannya sungguh luar biasa karena sudah 2 kali TC. Sudah 2 kali TC kita laksanakan di bulan September yang lalu, tanggal 14 sampai 21. Itu menandakan bahwa memang keseriusan dan kesiapan kita untuk mengikuti event nasional ini sungguh sangat siap. Bahkan kami dari bidang penerangan agama Islam melakukan TC khusus juga, bahkan langsung di Jakarta. Jadi peserta yang saat ini kuliah ataupun sekolah yang ada di Jakarta, itu kita TC-kan di Jakarta dan langsung dibina oleh tim dari nasional. Tim nasional dalam hal ini Dewan Hakim Nasional kayak Pak Prof Akil. Alhamdulillah beliau sempat memberikan masukan dan memberikan pembinaan kepada peserta-peserta kita yang ada di Pulau Jawa. Jadi pada prinsipnya kafilah Sulsel siap ya? Siap, alhamdulillah, insya Allah sangat siap. Kalau boleh tahu nih Pak Kabid, di STQH ke-27 kali ini, itu kafilah Sulsel itu atau kontingen Sulsel itu mengikuti cabang lomba apa saja? Ya, untuk Sulsel saat ini sempurna Pak. Di antara semua cabang lomba yang dilombakan di STQH, mulai dari tilawah, hafiz, kemudian tafsir dan hafalan hadis itu semua diikuti semua sebanyak 20 orang peserta. Bahkan ada cadangan yang kita ikutkan. Wah, termasuk cadangan ketika memang, dan ini melalui aplikasi Pak. Dan memang kemarin itu dan paling sempurna juga semua cabang lomba juga ada cadangannya. Jadi kita kirimkan semua cadangan sesuai dengan permintaan dari pusat.
Dan cuman kalau tidak salah cuman 3 provinsi yang sempurna cadangannya yang diikutkan, Pak. Kita alhamdulillah termasuk Sulawesi Selatan. Termasuk Sulawesi Selatan. Begitu sempurnanya kita punya persiapan untuk STQ tahun ini. Kalau dengar-dengar ini kan model penilaiannya kan melalui sudah menggunakan teknologi IT. Ya, betul ya. Digital. Modelnya kayak gimana itu Pak Kabid? Ya, untuk terkait dengan penilaiannya kan ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir ini. Alhamdulillah dari tahun ke tahun tentu mengalami perubahan-perubahan dan penyempurnaan. Tahun kemarin itu juga seperti itu dilakukan dan tahun ini juga akan dilakukan seperti itu. Selesai peserta melaksanakan penampilannya, secara otomatis akan tampil di layar terkait dengan penilaian hasil penilaian itu. Makanya itu mulai dari tahap awal kemarin pendaftaran itu juga melalui sistem digitalisasi semua. Jadi kita kan apalagi dari Kementerian Agama kan ini mempunyai program prioritas itu transformasi digital, makanya itu diawali dari STQ kemarin yang kita laksanakan. Bahkan di tingkat provinsi juga seperti itu yang kami lakukan kemarin, mulai pendaftarannya melalui sistem digital semua. Jadi sudah terintegrasi dengan pihak Dukcapil. Ini sudah ada. Jadi tidak ada lagi yang pindah-pindah dari provinsi ke provinsi lain, secara otomatis akan ketahuan ketika ada yang impor masuk. Ya, jadi tidak lagi naturalisasi pemain ya. Tidak ada. Oh, iya. Tidak ada. Sistem ini lumayan terbuka ya, lumayan terbuka dan lumayan transparan, bisa diketahui semua orang. Sudah sangat terbuka kalau ini sistemnya kita punya, Pak. Selanjutnya nih, ini kan ajang yang membawa nama Sulsel, bukan sekedar Kementerian Agama, bukan sekedar LPTQ, tapi membawa nama Sulsel. Kalau boleh tahu nih, ada nggak bocoran support dari pemerintah daerah dalam hal ini untuk peserta kontingen atau kafilah Sulsel itu kayak gimana sampai dari? Ya, alhamdulillah kalau terkait dengan supportnya itu, kalau kita berpedoman dari tahun lalu, karena untuk tahun ini kan besok baru kita melaksanakan pelepasan dan akan disampaikan langsung dari Pak PJ. Mudah-mudahan seperti tahun lalu dan informasinya memang anggaran masih disediakan untuk tahun ini. Untuk tahun lalu itu supportnya bagi yang mendapat juara 1 akan diberikan bonus 250 juta. Oh, tinggi. Mudah-mudahan ini juga terjadi untuk tahun ini dan informasinya seperti itu. Masih ada anggarannya itu tersedia di Pemprov. Karena terkait dengan persoalan anggaran kan semuanya di Pemprov. Jadi kami tidak tahu, mudah-mudahan hal serupa juga terjadi di tahun ini. Itu harapan kami. Mudah-mudahan lah untuk para juara itu sedikit lebih memuaskan, dan bisa menjadi cambuk bagi calon-calon peserta STQ di beberapa cabang lomba berikutnya. Selanjutnya nih Pak Kabid, ini pertanyaan ringan-ringan saja nih. Ini kan peserta kan rata-rata dari berbagai cabang lomba ini kan ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa. Ada enggak pantangan-pantangan khusus yang disampaikan ke mereka bahwa ini jangan dilakukan, mau lomba lo. Kira-kira ada enggak kayak begitu? Ya, tentu kami selaku pembina di sini hanya mengingatkan kepada pelatih-pelatih yang ada untuk mengingatkan kembali kepada peserta, dan tentu juga peserta tahu persis apa-apa saja pantangannya bagi ketika ini kita mau lakukan pada saat mau tampil. Contohnya misalnya bagi yang yang tilawah, apakah itu dewasa ataupun anak-anak, tentu yang dia harus menghindari yang berminyak-minyak. Ya, jangan gorengan, nggak boleh. Ya, kecuali kalau kita tidak ada pantangan. Ya, sama juga dengan yang lainnya itu. Tentu selalu kami ingatkan karena ini adalah faktor utama terkait dengan persoalan kesehatannya. Selalu kita menjaga bagaimana mengedukasi kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjaga kondisi fisiknya. Karena ini terkadang kan terbebani kepada peserta-peserta kita. Makanya itu selalu kita edukasi selalu peserta untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan pada saat mau tampil. Ya, karena terkadang biasanya kan peserta kita pada saat sebelum tampil kan betul-betul fisiknya kondisi fisiknya dan ininya kan sungguh luar biasa. Harus dijaga. Pada saat mau tampil terkadang ada yang drop. Inilah yang kami selalu tekankan dan selalu dikawal dengan teman-teman. Apalagi ada beberapa orang yang mendampingi dari kantor wilayah.
Untuk Nggak ada official khusus ada untuk official oke. ya. Nah ini Pak Kabit, ada nggak target untuk Ya. ajang STGH kali ini? Ya, insya Allah kami selalu optimis untuk target ini. Bahkan kami targetkan minimal masuk 10 besar. Setidaknya kalau memang bisa, bahkan kami sangat berharap untuk masuk 5 besar. Karena ada beberapa cabang cabang lomba yang kami andalkan untuk tingkat nasional nantinya ini. Apalagi yang kemarin kan sudah terbukti. Yang juara 1, yang juara 2 kemarin, yang 30 juz itu masuk di tingkat internasional, ya. bahkan juara 3 kan, dan itu mendapat apresiasi yang luar biasa, dan itu salah satu andalan kita. Ada juga yang di bidang hadis, di bidang hadis kan ini ada 2 juga, ada yang 100 hadis dengan sanadnya dan 500 hadis tanpa sanad. Nah, insya Allah juga kami optimis dan sangat berharap untuk masuk final nantinya itu. Kemudian ada juga lomba tafsir kita, lomba tafsir bahasa Arab. Nah, itu juga andalan dari Sulawesi Selatan, Pak. Dan ini selalu mencuat juga di tingkat nasional. Harapan kami untuk tahun ini betul-betul kami sangat berharap dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan bagaimana ini bisa kita wujudkan secara bersama. Amin, amin. Ya, insya Allah. Oke. Ya. Pak Kabit, ini agak sedikit melenceng ini dari tema STGH ini, tapi saya mau masyarakat tahu juga ini terkait mumpung Pak Kabit ada di sini. Ya. Di bidang penais, Ya. penerangan agama Islam, zakat dan wakaf yang Bapak pimpin saat ini, apa-apa saja tupoksi yang ada di dalam dan program apa saja yang menjadi program prioritas yang ada di bidang penais saat ini? Ya. Baik. Terkait dengan tugas dan fungsi kita tahu secara bersama bahwa memang secara keseluruhan yang di Kanwil Kementerian mempunyai tugas yang berbeda walaupun muaranya ke Kanwil Kementerian Agama semua. Kami secara khusus memang di bidang penerangan agama Islam tentu diberikan tugas dan tanggung jawab terkait dengan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program yang ada di bidang penerangan agama Islam sesuai dengan kebijakan teknis yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan kepada kami. Tentu juga perlu kita ketahui bersama bahwa memang di bidang penerangan agama Islam itu ada 4 tim kerja yang ada di dalam yang harus merumuskan masalah-masalah dan melakukan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi secara berjenjang sampai di tingkat kabupaten kota. Di antaranya itu kan ada penyuluh-penyuluh agama Islam kita, ada ada tim kerja penyuluh agama Islam, yang menaungi penyuluh-penyuluh agama yang ada di Sulawesi Selatan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, untuk penyuluh agama Islam saja kita ini ada 2.792 orang. Banyak ya, Banyak. Itu PNS dengan non PNS. Belum lagi yang terangkat kemarin ada 634 penyuluh P3K. Alhamdulillah sungguh sangat mensupport. Makanya ini penyuluh agama Islam itu merupakan garda terdepan di tingkat kabupaten kota dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan dan pendampingan di tengah-tengah masyarakat. Itu kami harapkan dari penyuluh agama Islam untuk selalu bagaimana meningkatkan profesionalisme penyuluh kita di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada juga tim kemitraan umat, publikasi dakwah dan HBI, Hari Besar Islam. Ini yang menangani, bukan. Ini yang menangani terkait dengan ormas-ormas yang ada di bawah. Hari-hari Besar Islam, publikasi-publikasi dakwah terkait dengan yang konten-konten dakwah itu melalui ini juga melalui tim kerja yang ada di publikasi dakwah. Kemudian ada yang seni budaya Islam dan MTQ. Inilah yang menangani kegiatan kita di tingkat provinsi. Terus ada juga yang pemberdayaan zakat dan wakaf, yang muaranya semua rata-rata kita muaranya ke masyarakat. Semua pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di bidang penerangan agama Islam itu muaranya bertumpu kepada masyarakat. Apakah itu berupa bentuk ormas Islam, zakat dan wakaf juga seperti itu. Ada kan Basnas yang ada di bawah, ada Badan Wakaf Indonesia. Itu muaranya semua kepada kita selaku pembina untuk melakukan pembinaan dan evaluasi dan monitoring yang akan kita lakukan sesuai dengan regulasi yang ada.
Itu ya Ternyata luar biasa Pak. luar Memang biasa kita. ya. Masanya juga banyak ya. Ormas-ormas Islam. Ormas-ormas Islam, penyuluh dan iya. Sangat besar Pak. Dari semua topoksi itu tadi Pak Kabit, Ya. menurut Pak Kabit, selama Bapak memimpin di sana, melihat perkembangan di sana, Ya. kira-kira di sisi mana saja yang masih kira-kira perlu dibenahi atau masih ada dianggap perlu diperbaiki? Kalau dari sisi anunya sisa komunikasi yang intens saja, karena ini kan terkait dengan ormas-ormas, kebacakan ormas yang ada di bawah. Semua ormas harus kita naungi secara bersama, karena selaku pembina yang ada di bawah ini sisa komunikasi yang intens saja melalui seksinya yang ada di bidang. Iya. Kalau jumlah penyuluh kurang atau Jumlah penyuluh saat sekarang ini makin berkurang. Karena rata-rata penerimaan P3K kemarin yang hasil dari formulasi itu banyakkan penyuluh yang masuk formasi umum. Ya. Makanya insya Allah tahun depan kami juga akan programkan untuk melakukan kembali perekrutan penyuluh-penyuluh agama Islam sesuai dengan formasi yang ada. Ada insya Allah untuk tahun depan saya lihat ini sudah ada anggaran untuk itu, untuk melakukan perekrutan penyuluh agama non PNS. Iya, apalagi dengar tak ada tambahan insentif ya. Ada tambahan insentif untuk penyuluh agama Islam. Ya, tetapi untuk saat ini masih saya lihat kemarin ini masih tetap seperti itu, tetapi insya Allah akan diperjuangkan melalui Komisi 8 karena ini adalah ranahnya Komisi 8 melalui Kementerian Agama untuk penguatan terkait dengan peningkatan kesejahteraan. Mudah-mudahan terwujud. Ya. Ini terakhir ini Pak Kabit. Ya. Kita kembali ke STK. Kira-kira apa harapan Pak Kabit kepada peserta atau kontingen kita untuk berlaga yang berlaga di STK Hatikan Nasional ini? Apa harapannya? Ya, harapan kami tentu kami akan menyampaikan sebelum bertanding nantinya, dan kami akan kumpulkan semua bagaimana integritas selaku peserta, bagaimana komitmen dan bagaimana percaya diri. Ya itu intinya, dalam hal bertanding itu harus percaya diri Pak. Ketika tidak percaya diri dalam melaksanakan ini otomatis akan down. Intinya itu adalah percaya diri dibarengi dengan doa dari orang tua terutama, kemudian seluruh jajaran kita dan masyarakat mendoakan peserta-peserta kita. Karena bagaimanapun cerdasnya, bagaimanapun pintarnya seseorang, ketika ini tidak dibarengi dengan doa, dengan niat yang ikhlas untuk mengikuti lomba ini, secara otomatis akan minim juga nilai hasilnya. Makanya itu inti utamanya bagaimana percaya diri, dengan memohon juga restu dari orang tua untuk mengikuti kegiatan ini. Insya Allah maksimal dalam pelaksanaan kita, sisanya kita serahkan kepada Allah. Yang jelas kami komitmen, kami berupaya bagaimana kita bisa masuk 5-10 besar lagi di amin tingkat nasional insya Allah. Amin. Ya. Terakhir sekali, berapa kekuatan kapilah kita yang akan berangkat ke Jambi? Untuk kekuatan kapilah kita peserta 20 orang, kemudian dari Pemprov juga kurang lebih itu, dan dari Kementerian Agama juga kurang lebih itu. Ada seratusan ya kira-kira? Kurang lebih seratusan. Iya. Dan kita akan melihat nanti di parade kapilah, Sulsel akan memperlihatkan taringnya di sana. Insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Kabit atas waktunya. Sahabat Religi, itulah tadi bincang-bincang santai kita dengan Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Selatan, Bapak Haji Abdul Ghaffar. Dan beliau sangat optimis melihat persiapan kontingen dan kafilah Sulawesi Selatan. Insya Allah Sulsel ditarget masuk 10 besar bahkan 5 besar. Dan ini kami sangat harapkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Semoga kapilah Sulawesi Selatan di ajang STKH tingkat nasional di Jambi itu akan pulang membawa harum nama Sulawesi Selatan. Waktu Sulsel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam kompak selalu. Terima kasih.
Deng Hadi melaporkan dari podcast Kanwil Kementerian Agama Sulsel. Makasih banyak Pak Kabit. Oh.